Banyak fakultas hukum di Republik ini, tetapi peradilan dan dunia hukum kita sedang tidak baik-baik saja dan sulit untuk mengembalikan supaya menjadi baik-baik saja. Jadi yang bermasalah, yang cacat, yang nggak baik itu bukan pada agama kami, agama kita, tapi pada cara beragama kita. Dan ini nyun sewu, kita ini sekarang tampaknya lebih banyak mementingkan aspek legal dan mengabaikan aspek moral. Siapa yang tidak merasa malu kuliah di fakultas hukum? Di fakultas hukum itu diajari tentang ilmu hukum, teori-teori hukum, bagaimana law as what ought to be, bagaimana hukum yang seharusnya, law as what it is in books, bagaimana hukum sebagaimana yang ada di kitab-kitab perundang-undangan. Tapi kita juga belajar law as what it is in society, bagaimana hukum sebagaimana yang terejawantahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yang ini seringkali, mohon maaf, disparitasnya atau gimana ya, kemelencengannya dari yang seharusnya itu jauh sekali. Banyak fakultas hukum di Republik ini, tetapi peradilan dan dunia hukum kita sedang tidak baik-baik saja dan sulit untuk mengembalikan supaya menjadi baik-baik saja. Siapa yang tidak malu belajar di fakultas pertanian? Teori-teori dalam bidang pertanian luar biasa dipelajari. Mulai dari filosofinya sampai kepada aspek-aspek teknisnya. Sampai kepada alat-alat analisisnya, the tools of analysis, sampai pada level pendekatan-pendekatan yang digunakan, sampai pada teknologi terbaru. Faktanya dunia pertanian Indonesia ini juga tidak sedang baik-baik saja. Sarjana pertanian, doktor dalam bidang pertanian, master dalam bidang pertanian, profesor dalam bidang pertanian, sama dengan sarjana hukum, master di bidang hukum, doktor di bidang hukum, profesor di bidang hukum, sama. Tapi faktanya Indonesia ini masih banyak masalah. Apalagi hampir semua apa? Agama. Siapa yang sekarang ini tidak malu belajar agama dalam tanda petik ya? Karena agama dipelajari, akhlak dipelajari, moral dipelajari, ya, faktanya betapa perilaku kita, masyarakat kita, ya, kemudian juga elit-elit kita banyak yang jauh dari nilai-nilai agama. Iya kan? Saya jadi ingat guru saya itu pernah cerita begini, suatu hari ada konferensi internasional di Dakar. Konferensinya tentang the role of ulama, peran ulama. Dan biasa waktu dinner sebelum besok acara kan ada makan malam. Kan berkenalan masing-masing masing-masing delegasi berkenalan. Dan giliran saya dari Indonesia, ulama itu mengatakan begini, kami ini dari Indonesia, Anda tahu kan Indonesia ini negeri yang paling banyak jumlah penduduk muslimnya seluruh dunia, negeri yang masjidnya terbanyak di seluruh dunia, negeri yang madrasah dan pesantrennya terbanyak di seluruh dunia. Tiba-tiba ada yang nyeletuk begini dari utusan
negara-negara di Australia itu di Eropa lah gitu. Mohon maaf, tapi juga saya baca di koran, Indonesia itu juga negeri dengan tingkat korupsi sangat tinggi. Dengan kekerasan dan intoleransi, dengan terorisme yang juga levelnya tinggi. Wah, ini kan kemudian bikin semula agak melambung, kemudian bleret. Nah, maka kemudian ada kalimat begini, laisal aib fi dinina walakinnal aib fi tadayyunina. Jadi yang bermasalah, yang cacat, yang enggak baik itu bukan pada agama kami, agama kita, tapi pada cara beragama kita. Jadi kita membedakan antara ad-din, agama, dengan at-tadayyun, cara beragama. Kalau kemudian agama ini dipelajari luar biasa, pendidikan agama luar biasa, dan kemudian faktanya dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mencapai suatu derajat tertentu yang diidealkan sebagaimana diajarkan oleh agama, maka pertanyaan mendasarnya adalah kita perlu bertanya, apakah cara beragama kita ini sudah oke atau masih misleading? Gitu. Nah, inilah yang saya rasa pertanyaan pancingan. Dan kalau diteruskan sedikit ya, saya membaca riset yang dilakukan oleh lembaga riset Amerika, yang ini lembaga riset yang non partisan, artinya independen, Pew Research Center. Indonesia ini, bro, menurut survei yang dilakukan sejak tahun 2008 sampai 2023, itu berapa tahun? Berapa tahun Pak Ilyas? 2008 sampai 2003, 15 tahun ya? 15 tahun. Secara periodik 15 tahun dilakukan terus. Dan hasil riset itu dari 102 negara yang disurvei, Indonesia ini adalah negara yang paling taat beragama seluruh dunia. Mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan negara-negara di Timur Tengah. Ini survei resmi ya. Gimana caranya? Caranya itu, para responden itu ditanya tentang dua pertanyaan. Yang pertama, apakah menurut Anda agama itu penting? Indonesia itu yang disuruh menjawab 98% orang Indonesia ketika ditanya apakah agama itu penting, itu mereka menjawab penting, 98%. Pertanyaan kedua, apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda melakukan peribadatan agama? Pertanyaan kedua. Jawabannya juga 95% bro, orang Indonesia itu melakukan peribadatan agama dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kemudian kita ini masih kisruh terus, dunia Indonesia ini masih begini gitu, maka kan kita harus bertanya. Tidak usah beribadat aja ya Pak? Ya enggak, kita bertanya cara beragama kita ini. Dan menurut saya ini, ya karena kita ini beragama itu terlalu mementingkan mazhar daripada jauhar. Mementingkan appearance, mementingkan simbol, mementingkan form, bentuk-bentuk simbol-simbol itu daripada esensi. Jadi, nek ono wong disenggol soal simbol agama, luar biasa, ya enggak? Tapi kalau urusannya dengan aspek-aspek substantif, ajaran agama itu aspek substantifnya apa? Soal keadilan, justice, soal equality, soal kesamaan, al-musawah, soal al-adalah. Ya kan? Soal apa lagi? Pokoknya aspek-aspek esensial. Bagaimana kemaslahatan hidup menjadi well-being, menjadi manusia yang baik. Mana toh gak kelihatan. Jadi terlalu mementingkan aspek mazhar daripada jauhar. Yang kedua, kita ini terlalu banyak mementingkan aspek legal daripada moral. Halo?
mementingkan aspek legal, hukum daripada moralitas. Padahal dalam sejarah tasyri', ya, tarikh tasyri' gitu, itu pernah ada segmen sejarah di mana terjadi pertarungan antara fuqaha, ahli hukum, juris, dengan sufa, dengan ahli tasawuf. Ahli hukum mementingkan aspek legal formal, sufa lebih mementingkan aspek moral substansial. Dan ini nyun sewu, kita ini sekarang tampaknya lebih banyak mementingkan aspek legal dan mengabaikan aspek moral. Itulah sebabnya maka kita ini seringkali secara prosedural itu demokratis, secara prosedural itu sudah benar semua, tapi secara substansial kita kehilangan esensi. Ini yang membuat kita ini di dalam berindonesia ini sulit untuk mencapai, masih dalam perjalanan ongoing proses struggle supaya Indonesia kita ini betul-betul sebagaimana yang diidealkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Meskipun sekarang ini kita sedikit punya harapan ya, kita punya harapan beberapa perkembangan terakhir ini, meskipun ya kita masih tetap berjuang, struggle. Dan aspek formal itu memang ya penting, tapi harus betul-betul kita menggali di dalam kehidupan kita ini. Pelaksanaan apapun, substansi itu jangan sampai dikalahkan oleh aspek yang bersifat seremoni dan simbolik. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah Indonesia baru akan segera hadir dan kita berada dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana negeri ini adalah negeri yang gemah ripah, loh jinawi, murah sandang, murah pangan. Apalagi? Toto tentrem kertora harjo, gemah ripah loh jinawi. Masih ada lagi, apalagi? Itu loh yang panen tanpa nandur, jajan tanpa membayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dekan.